Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله
العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan mulai tema kita untuk kesempatan kali ini, perkara-perkara yang dicintai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan awali dengan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pemirsa TV One yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya baik tidaknya amal perbuatan kita, baik tidaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya dua penyebabnya. Pertama, dia melakukan yang diridai oleh Allah, maka pasti disenangi oleh Allah. Yang kedua, dia melakukan yang dimurkai oleh Allah, maka otomatis dibenci oleh Allah. Dengan demikian, dua perkara ini perlu kita ketahui dengan sebaik-baiknya. Perkara tersebut, yang pertama, apa saja yang membuat Allah ridha kepada kita. Ridha itu bahasa Arab, kira-kira kalau Indonesianya, Allah senang kepada kita, Allah ridha kepada, Allah rela kepada kita. Nah, perbuatan apa saja? Satu, Rasulullah menginformasikan, ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Maknanya adalah, jika dalam hidup ini ibu bapak kita sudah ridha, ibu bapak kita sudah senang betul kepada kita, maka hampir bisa dipastikan Allah pun senang kepada manusia tersebut. Sebaliknya, jika orang tua benci kepada kita, orang tua tidak senang kepada kita, maka hampir bisa dipastikan Allah pun murka dan benci kepada orang tersebut. Nah, mari kita lihat sisi kecil kehidupan anak yang membuat ridha Allah. Tersebutlah seorang sahabat Nabi pemuda bernama Salman Al-Farisi. Yang kita kenal Salman Al-Farisi ini tokoh pencetus ide pembuatan farid ketika perang Khandaq, perang Farid, zaman Rasulullah. Salman Al-Farisi suatu ketika lagi tawaf di depan Nabi, keliling Ka'bah. Salman Al-Farisi tawaf, di belakangnya ada Rasul. Dilihatnya pundaknya Salman Al-Farisi ini terkelupas, seolah-olah baru disiram air panas. Nabi ikuti, penasaran Nabi, kenapa pundaknya ini Salman terkelupas. Selesai tawaf dipanggil, Salman ta'al, sini dulu. Kenapa ya Rasul? Kenapa itu pundakmu nak? Ya Rasulullah, saya orang miskin. Ibu saya hendak sekali menunaikan ibadah haji. Saya tidak punya budak untuk memikul ibu saya. Saya tidak punya uang untuk membeli onta. Tapi ibu saya hendak sekali menunaikan ibadah haji. Akhirnya kupikullah ibuku dari Madinah ke Mekah. Kurang lebih 500 km. Melewati teriknya panas matahari, melalui dinginnya padang pasir di malam hari. Dia pikul terus. Nanti dilepas ibunya ketika makan, buang air besar dan sholat. Mendengar ini, Nabi terharu. Lalu Salman bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah kebaikan saya menghajikan orang tua saya pikul orang tua saya, sudah membalas kebaikan ibu saya kepadaku? Mendengar ini Nabi tersenyum, lalu bersabda, Alhamdulillah Salman, kau sudah termasuk anak yang soleh. Tapi demi Allah,
kau belum bisa membalas kebaikan ibumu. Subhanallah. Sekarang model anak-anak kita lihat sekarang. Makin tinggi sekolahnya, makin tinggi kurang ajarnya. Anak-anak kita sekarang kurang apa, Pak? Cakep-cakep, cantik-cantik, cerdas-cerdas. Apa kurangnya? Satu, kurang ajar. Percayalah, anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak bakal mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Suatu kali datanglah sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya jiran, saya punya tetangga, rajin ibadah, rajin sholat, tekun sedekah, rajin tadarus. Tapi anehnya, dia pernah meneteskan air mata ibunya." Mendengar ini bagaimana reaksi Nabi? Nabi lalu bersabda, "Ketahuilah, jangankan masuk surga, jangankan masuk surga, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan baginya anak ini." Auzubillah min zalik. Bapak puasa Ramadan, tarawih tiap malam, tahajud tiap dini hari, tapi mengabaikan kewajiban kepada kedua orang tua, percayalah keberkahan hidup ini, ridha Allah semakin jauh. Apa kaitannya dengan Ramadan? Bulan Ramadan mestinya dijadikan bulan keluarga. Bulan Ramadan mestinya kita semakin akrab kembali dengan orang tua kita. Menjadi anggota keluarga utama mesti semakin dekat. Jadikanlah Ramadan ini bulan untuk kembali mendekatkan diri kepada orang tua. Betapa banyak anak yang ingin buka bersama orang tuanya, yang ingin makan sahur bersama orang tuanya, tapi tidak punya lagi kesempatan untuk itu. Kenapa? Orang tuanya sudah menjadi arwah. Lalu kenapa kita yang masih hidup orang tuanya menyanyiakan berkah hidup ini? Tidak usah guna cium tangan ulama, tidak usah cium tangan para kiai kalau kita tidak mampu dan tidak mampu memuliakan orang tua. Akhirnya, pertama yang menjadi keridaan Allah kepada manusia adalah ketika ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Ridha Allah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridha kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita akan mendengarkan lagi apa saja yang dibenci oleh Allah. Dari sekian banyak hal-hal yang dibenci oleh Allah, pada prinsipnya kesimpulan yang dibenci Allah itu adalah yang merugikan orang lain. Itu pasti dibenci oleh Allah. Nah sekarang karena merugikan orang lain itu banyak variabel-variabelnya, yang paling dibenci oleh Allah sesungguhnya adalah memutuskan persaudaraan. Sangat dibenci oleh Allah. Begitu pentingnya persaudaraan ini dalam bahasa agama ukhuwah, persaudaraan, maka setiap Jumat, khutbah Jumat tidak sah apabila khatib tidak membaca ayat itu. Khutbah Jumat tidak boleh dilanjutkan ketika khatib tidak membaca ayat itu. Apa gerangan? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ini maknanya bahwa setiap Jumat, setiap pekan Allah mengingatkan kepada kita kekuatan umat Islam itu ada pada persatuan. Dan jika umat Islam berpecah belah, maka percayalah siapa yang paling senang, maka musuh-musuh Islam yang paling senang. Siapa yang paling bahagia ketika kita berpecah belah, maka orang-orang yang tidak senang dengan agama Islam. Sekarang Rasulullah mengingatkan, umat Islam itu seperti badan ini. Coba lihat Pak, cantiknya kerjasama badan kita. Tangan kanan gatal, tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal, tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Begitu cantiknya kerjasama dalam tubuh kita. Bagaimana hebatnya pemain-pemain sepak bola, itu kan namanya kesebelasan. Bagaimana hebatnya Neymar, Messi, tapi kalau sendiri melawan 11 orang, saya yakin hancur. Islam, silakan ada yang jadi teknokrat, silakan ada yang menjadi insinyur, ada yang menjadi abri, ada yang menjadi politisi, ada yang menjadi pejabat, jadi konglomerat, silakan. Berbeda fungsi, satu tujuan, mengangkat harkat dan martabat orang Islam. Pemirsa TV One yang saya muliakan, persatuan
modal utama kejayaan umat Islam. Makanya Allah sangat membenci orang yang memutuskan persaudaraan ini. Apa penyebab putus persaudaraan? Salah satu penyebab utama munculnya perpecahan, sangka buruk. Sangka buruk. Pernah dengar cerita, ada ibu sudah 4 tahun berkeluarga tidak punya anak. Akhirnya suatu ketika telat 2 bulan. Datang suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah telat 2 bulan. Tapi suaminya ngomong, kau jangan cerita ke orang lain, nanti tidak jadi, malu lagi kita. Oke lah, ini telat 2 bulan, rahasia berdua ya Pak. Ya. Besok pagi datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PLN Bu. Ibu ini sudah telat 2 bulan. Kaget ini ibu. Loh, kok bisa bocor? Kok bisa kau tahu? Ada catatannya di PLN. Ada urusan apa saya telat 2 bulan? Kok catat di PLN? Datang suaminya, marah dia datang ke kantor PLN. Katanya, kalian catat istri saya sudah di rumah telat 2 bulan. Iya Pak, kok bisa tahu? Ini ada catatannya. Hapus itu. Ini rahasia keluarga. Boleh dihapus Pak, dengan catatan bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, gimana? Ya terpaksa Bapak dicabut punyanya. Ya kalau kau cabut saya punya saya, istri saya pakai apa di rumah? Dia bilang pakai lilin. Bayangkan, kalau sangka buruk, ginilah akibatnya sangka buruk. Padahal lain yang dimaksud PLN, lain pula yang dimaksud. Nah itulah pentingnya ada persaudaraan. Persaudaraan ini bisa memupuk kekuatan. Pemirsa TV One yang saya hormati, hal yang sangat dicintai oleh Allah adalah menyambungkan persaudaraan. Sebaliknya, hal yang dibenci oleh Allah adalah memutuskan persaudaraan. Yang kedua yang dibenci oleh Allah, syirku billah, menserikatkan Allah. Kita umat Islam tiap sholat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau Tuhan yang saya sembah. Dan hanya Engkau pula lah Tuhan, hamba mohon bantuan dan pertolongan. Itu yang kita lafazkan ketika sholat. Tetapi ketika kita punya motor hilang, kita ke dukun. Lalu dukun berkata, yang curi motormu keriting, kurus, tinggi. Akhirnya semua yang lewat kurus, tinggi, keriting. Nah ini kali ini. Itu bisa memutuskan lagi persaudaraan. Ya, apalagi sekarang Indonesia lagi demam batu. Silahkan pakai batu, tapi jangan ada mistik di dalamnya. Ada di kampung lalu berkata, Ustadz, selama saya pakai batu saya ini, rezeki saya lancar. Selama saya pakai batu ini, dagangan saya sukses. Maka orang seperti ini syirik kepada Allah, menserikatkan Allah. Bukan batu yang membawa kita sukses, bukan cincin yang membawa kita sukses, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ada di kompleks saya kata gini, Pak, Ustadz, semenjak saya pakai ini batu, setiap pagi saya dipanggil ibu-ibu. Saya bilang, pastilah sampean penjual sayur. Pasti dipanggil sama orang-orang satu komplek. Ya, pemirsa TV One yang saya hormati. Syirku billah. Apabila berbuat syirik, percaya kepada selain Allah, maka hakul yakin. Amal-amalnya hancur, batal syahadatnya. Saya ulangi, orang yang percaya di lain kekuatan Allah, maka hancur amal-amalnya, batal syahadatnya. Apa yang terjadi sekarang ini? Misalnya kita di Indonesia, pilkada, pemilihan langsung. Apa yang terjadi? Banyak di antara kita calon-calon lebih percaya kepada dukun-dukun politik daripada bangun sholat tengah malam. Anak-anak kita mau jadi pegawai negeri, anak-anak kita mendaftar di satu kantor, kita lebih senang praktek-praktek kesirikan. Kita datang ke dukun daripada kita mau bangun sholat tahajud mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah nikmatnya ketika anak kita mau jadi pegawai, ketika anak kita ada hajat besar, orang tuanya mengamalkan sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, angkat harkat dan martabat anak saya, wujudkan cita-citanya supaya harkat dan martabat umat Islam pun terpelihara. Dan kalau sudah dilakukan ini, kita sudah berdoa, sudah berikhtiar, bertawakal kepada Allah, ternyata tidak diterima apa yang kita inginkan, jangan sangka buruk kepada Allah. Percayalah bahwa apa yang kita minta itu tidak baik buat kita.
Apa yang kita inginkan itu tidak baik di sisi Allah dan hanya Allah yang Maha Tentang tahu. hal-hal yang dicintai dan dibenci oleh Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau diibaratkan sebuah tanah yang lapang, Allah menciptakan tanah yang boleh dimasuki dan ada tanah larangan yang tidak boleh dimasuki. Orang yang selamat adalah orang yang mengenali masing-masing wilayah. Insya Allah Kiai akan menjelaskan kepada kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Hadirin dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Di dunia ini hidup sementara, di akhirat hidup selama-lamanya. Agar kita selamat di dunia, kita mesti mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mesti menjauhkan diri dari hal-hal yang dibenci dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita dengar sebagian daripada apa yang diridhai Allah. Supaya dapat ridha Allah tidak bisa tidak, kita harus ridha dulu kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang sudah terkendali. Jadi orang-orang yang bisa ridha kepada Allah adalah orang yang sudah nafsunya terkendali. Mutmainnah, nafsunya sudah tenang. Dulu guru saya saya tanya, apa ciri-cirinya nafsu yang sudah terkendali? Lihat daun sama duit sama saja. Oh, itu kan payah itu. Dikasih seikat daun, apa ini? Daun. Dikasih seikat duit. Ini apa? Duit. Nadanya sama aja. Nyebut daun, duit sama. Kira-kira kita sudah belum? Kita kasih duit seikat, ilih duit. Dikasih daun seikat, ilih daun. Dikasih duit, duit. Oh, masih berubah. Kalau berubah belum mutmainnah jiwanya. Duit bisa manfaat hanya dengan izin Allah. Daun bisa manfaat dengan izin Allah. Duit tidak ada manfaat tanpa izin Allah. Daun pun tidak ada manfaat dengan izin Allah. Oleh karena itu supaya mendapatkan ridha Allah, mardiyah, kita harus ridha dulu. Irji'i ila rabbiki radiyah. Datangi Tuhanmu dengan ridha. Mardiyah, kamu akan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Jadi masuk surga bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak puasa, bukan karena banyak zikir, tapi karena ridha Allah. Tapi ridha Allah nggak didapat kalau nggak sholat, kalau nggak zikir, kalau tidak taat pada Allah, ridha Allah tidak akan dapat oleh kita. Oleh karena itu, coba-cobalah mendatangi Allah dengan ridha. Raditu billahi rabba. Aku ridha Tuhanku Allah. Walaupun aku hidup menderita bertahun-tahun, aku tidak akan cari Tuhan lain. La ilaha illallah. Nanti ada ketenangan dalam jiwa itu. Wabil islami dina. Aku ridha Islam jadi agamaku. Walaupun hidupku melarat puluhan tahun, aku tidak akan tukar agama. Hanya Islam agama yang diridhoi Allah dan aku ridho pada Islam. Nanti akan datang ketenangan jiwa. Mutmainnah. Wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Aku hanya ridho Nabi Muhammad, Nabi dan Rasulku. Meskipun banyak Rasul-Rasul, Nabi-Nabi baru, ada Nabi turun di Depok, 2. Makanya Depok dikatakan negeri Nabi-Nabi itu. Udah ditangkap polisi, masuk penjara. Jadi polisi terhebat sedunia itu polisi Republik Indonesia. Kenapa? Bisa nangkap 2 nabi. Polisi lain tidak ada yang bisa begitu. Alhamdulillah.
Nah, bagaimana supaya kita diridhoi Allah? Jauhi larangan-larangan Allah. Ridholah kita kepada Allah. Apa yang membuat Allah benci? Dalam satu ayat Quran surah Bani Israel atau surah Al-Isra, Allah berfirman, "Fakhalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Di belakang mereka muncul generasi-generasi penerus yang meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat. Ini adalah mengundang murka Allah SWT. Kalau di satu negeri itu malaikat mau menjatuhkan bala bencana, Allah tanya sama malaikat, "Hei malaikat, mau kemana kau buang bencana itu?" "Mau saya buang ke Jakarta." "Ya Allah." "Bukan, Allah nggak tahu, Allah cuma mau bikin bangga kita aja." "Kemana kau buang?" "Ke Jakarta." Allah tanya, "Adakah masih orang-orang yang menegakkan sholat di sana, berjemaah di masjid-masjid?" "Masih banyak ya Allah, sholat 5 waktu masih hidup di Jakarta." "Oh, kalau begitu jangan buang ke Jakarta bencana itu. Buang ke sebelahnya, kena sebelahnya, Samudra Indonesia." Begitu. Tapi ketika kita mulai menyia-nyiakan sholat, sholat asar jam 3 dilakukan setengah 6, baru assalamualaikum sudah azan maghrib. Sholat subuh matahari sudah hampir terbit, baru sholat subuh. Kalau nonton film kungfu, film Arnold, sampai 3-4 jam gak ngantuk-ngantuk. Giliran sholat subuh 2 rakaat, dolin, amin, waduh, assalamualaikum, tidur lagi. Itu pun langsung matahari terbit. Ini mengundang murka Allah. Kalau kita bisa menjaga sholat, Allah SWT sayang. Seberapa banyak pun dosa kita Allah ampuni. Begitu kita angkat takbir, Allahu Akbar, Allah katakan pada malaikat, "Ya malaikati ukhruj dzunubahu." "Hai malaikatku, cabut dosanya. Aku gak mau disembah orang yang penuh dengan dosa-dosa di tubuhnya, lengket di badannya itu. Cabut semua." Maka sholatlah hamba Allah itu dengan keadaan bersih dari segala dosa. Selesai assalamualaikum, selesai sholat, malaikat bertanya, "Ya Allah, akankah kami pulangkan dosa kepadanya lagi setelah kami cabut tadi?" Atau Allah, "Jangan. Kalau sudah dicabut, sudah buang saja. Sudah kuampuni dosa orang itu." Rasul bersabda dalam hadis Bukhari yang sahih, "Inna salata illa salati kafarah lima bainahuma." Sesungguhnya solat yang satu dengan solat berikutnya menggugurkan seluruh solat antara 2 solat itu. Siapa menjaga solat 5 waktu, Allah ridho kepadanya. Dan tubuhnya bersih dari noda dan dosa. Seperti mandi di sebatang sungai yang airnya mengalir jernih dan tenang. Dalam airnya, tenang. Kalau kita mandi 5 kali sehari, adakah masih ada kotoran di tubuh kita? Jawabnya, tidak ada. Bersih suci. Kalau bersih suci dari segala dosa, tentulah Allah ridho kepada orang yang suci murni seperti ini. Apa yang kita mau dimaukan Allah, kita korbankan kemauan kita demi Allah. Allah mau kita bangun subuh, kita sholat. Allah mau kita lapar di bulan Ramadan, kita lapar, kita haus demi Allah. Allah mau harta kita diambil untuk membela agama, kita keluarkan harta kita. Kita kurangi makan kita demi agama Allah. Allah mau kita mata kita sedikit ngantuk malam hari untuk membaca Al-Quran. Kita lakukan, kita baca Quran, kita tahan ngantuk kita demi Allah. Maka nanti di akhir kiamat terbalik. Ketika di dunia semua mau Allah kita mau, kita laksanakan semua mau Allah. Kita korbankan mau kita demi mau Allah. Nanti di akhirat semua mau kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sorga dengan segala kenikmatan, diberi bidadari yang suci murni. Satu orang paling miskin di sorga, bidadarinya 70.000. Subhanallah. Makan apa saja boleh datang. Tinggal soto Madura, udah datang masak soto Madura. Soto Betawi, udah datang soto Betawi. Insya Allah dengan menjaga sholat, Allah memberikan ridho. Dengan meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat, Allah benci kepada kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dibenci Allah kemudian adalah wattaba'us syahawat, mengikutkan hawa nafsu. Fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan menemui kehancuran yang sehancur-hancurnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengartikan al-ghayy itu adalah lobang di dalam api neraka jahanam yang penuh berisi darah dan nanah.
Orang yang mengikuti nafsu selain mendapatkan kemurkaan Allah, mereka akan dibinasakan dunia dan akhirat. Salah satu yang paling mengundang murka Allah adalah menyia-nyiakan harta. Sebab harta itu rezeki dari Allah. Min fadlihi, daripada karunia Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Tetapi manusia yang diberi rezeki, diberi harta berlimpah, diberi kebahagiaan, kesenangan hidup di dunia, dia ada kewajiban di dalamnya. Hartanya itu tidak semua dia punya. Ada orang punya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari rezeki yang kamu dapat harus kamu sedekahkan, infakkan, sedekahkan, bayar zakat, hak kasih, beri kepada orang lain. Ini kadang-kadang mau semua, ini kan duit-duit saya. Yang nyari kan saya. Ya saya yang make. Orang lain tidak boleh. Uang ini saya punya kok. Gaji saya dimakan semua. Ini akan menimbulkan penyakit. Seperti orang menangkap ikan. Pergi mancing ikan di laut, dapat seekor ikan kakap 1 kilogram besarnya. Sampai di rumah langsung dia goreng. Nggak mau disisiin. Sayang sisiknya hilang. Ini kan saya punya. Kan duit beli botnya saya yang mancing saya. Dimakan. Dari kepala sampai buntut-buntutnya dimakan. Dap, sampai kucing terpelungu. Ini bakal jadi penyakit, tulangnya nyangkut di leher. Bawa ke dokter, dokter bingung. Loh, kok tulang ada nyangkut di leher? Lah ini ikan kakap 1 ekor saya makan semua dari kepala sampai buntut. Ini orang bodoh ini benar-benar. Cari penyakit. Harusnya ikan itu walaupun ikan itu kita yang beli, duitnya duit kita, milik kita. Sisii dulu, sisiknya untuk semut, belah perutnya, ruang isi perutnya untuk ayam. Dibuang sirip-siripnya untuk bebek, digoreng, makan dagingnya aja, tulangnya untuk kucing, baru dia selamat. Kalau semua mau dimakan, nyangkut. Perbuatan bodoh. Hari ini manusia banyak melakukan mubazir, harta disia-siakan. Padahal kata Allah itu harta kami punya, kata Allah. Kami yang memberimu rezeki. Fa'ati dzal qurba, bagi-bagi sama kerabat. Kalau ada adik kita yang miskin, beri sedikit. Kalau kita kaya raya, adik kita di kampung melarat, sepeda juga nggak punya, orang kampung bilang kita gila. Ini abangnya orang kaya raya di kota nih. Mobil abangnya aja Jaguar 15 biji nih. Masya Allah, tapi adiknya sepeda juga nggak punya. Loh kok bisa begitu? Habis abangnya, kita dibilang gila. Orang kampung bilang kita gila. Allah apalagi yang memberikan rezeki itu sudah memerintahkan bagi-bagi sama kerabatmu. Bibimu diurus. Bibi itu bimanzilatil sederajat dengan ibu. Kalau kita ngurus ibu tadi sudah dikupas sebelumnya segmen pertama. Kalau kita berikan ibu kita dapat tiket masuk surga. Ibu sudah wafat, berikan bibi, berikan paman. Itu tiket masuk surga pengganti bapak dan ibu. Saudara kita kandung, ponaan kita, ipar kita, tetangga kita, kerabat kita, baru kita serahkan kepada wal miskin, orang-orang miskin. Wal masakin, orang-orang miskin. Kemudian apa? Wal miskin, orang-orang miskin. Wabnas sabil, orang yang kehabisan ongkos di jalan. Kita bantu. Wala tubadzir tabdzira, jangan mubadzir, buang-buang harta. Ini kadang-kadang sama saudara pelit, sama ibu kandung pun pelit, sama paman pelit. Giliran sama perempuan jahat, sekali berzina 80 juta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali berjuta 200 juta. Innalillahi. Mau masuk neraka aja kok sampai ratusan juta. Kata Allah jangan main-main dengan harta ini. Ini akan menimbulkan kehinaan dan kehancuran sendiri. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, itu mubazir kawan setan. Wa kana syaiton li rabbih kafuro, itu setan kepada Tuhanmu sangat kafirnya. Jadi kita jangan ikuti langkah setan. Wala tattabi'u syaiton, wala tattabi'u khutuwati syaiton, jangan ikuti langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, itu setan musuhmu yang nyata. Betapa mengerikannya. Saudara-saudara yang mulia, saya ingin patahkan satu pendapat orang akhir zaman yang keliru. Orang bilang mau masuk surga itu susah, mau masuk neraka itu gampang. Terbalik. Mau masuk surga itu gampang, murah, gratis. Mau masuk neraka itu payah, mahal, bayar. Nggak percaya?
Saya tanya, kalau sholat insya Allah masuk surga. Sholat bayar apa gratis? Gratis. Kalau mau puasa sungguh-sungguh menjadi orang bertakwa, masuk surga. Puasa bayar apa gratis? Gratis. Zikir, orang yang ahli zikir akan diridhoi oleh Allah SWT. Zikir bayar apa gratis? Gratis. Baca Quran bayar apa gratis? Kalaupun zakat cuma 1/40, 2,5% kecil. Tapi kalau mau masuk neraka mahal Pak, bayar Pak. Zina coba 80 juta. Kena penyakit lagi. Ngerampok, mana bisa ngerampok gratis. Harus ada modal, betul nggak? Berjudi bisa gratis. Pergi ke tempat judi, saya mau main judi. Modal berapa? Modal ludah doang. Digaplok sama satpamnya. Betul nggak? Masuk neraka ternyata mahal, susah. Masuk surga ternyata mudah. Lawan nafsu kita, taati Allah. Alurkan rezeki kita kepada yang Allah ridho. Insya Allah kita mendapatkan keridhaan Allah. Saya hormati. Akhirnya tibalah kita pada akhir acara. Kurang lebih sejam kita membahas tentang apa yang diridai dan apa yang dimurkai Allah. Secara garis besar, segala sesuatu kebaikan pasti diridai Allah. Dan segala sesuatu keburukan pasti dimurkai Allah. Untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, Allah mengutus Nabi, Allah menghadirkan agama. Sehingga setelah Nabi dihadirkan, setelah agama dihadirkan, dakwah dijalankan untuk mengetahui hak dan yang baik dan yang buruk, lalu tetap kita salah padahal sudah tahu, maka disitulah Allah minta pertanggungjawaban kita, pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Tentu Allah tidak adil ketika kita tidak tahu mana yang hak dan yang mana yang buruk. Allah tidak mengutus Nabi dan Rasul, kita tidak mengetahui mana yang hak dan yang baik, lalu kita dihukum, tentu tidak adil rasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah lengkapnya Allah mengutus Nabi, Allah menghadirkan agama di tengah-tengah kita untuk mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Yang baik diridai Allah, yang buruk dimurkai Allah. Ramadan hadir sebulan penuh sebagai bulan untuk memperbaiki kembali yang salah dan meningkatkan kembali yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Damai Indonesiaku, tepat kita sudah berada di penghujung acara sesaat lagi. Dan kalau kita mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Haji Tengku Zulkarnain, kita mendapatkan saya sebagai anak, artinya bakti terhadap orang tua, ridho Allah itu adalah ridho dari orang tua. Benar Mas Agung ya? Bagaimana dengan besok tema kita tentunya akan lebih menarik lagi? Ya, besok itu kita akan berada di Masjid Al-Bakri, Kuningan, ya, dengan Syekh Ali Jaber dan juga Kiai Haji Jujun Junaidi. Tema yang akan kita angkat? Besok itu melatih kesabaran. Melatih kesabaran, buah daripada kesabaran. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang sabar. Baik pemirsa, sebelum kami mohon diri, kembali juga kami ingatkan kepada Anda bahwa besok pagi di setiap hari selama bulan suci Ramadan, Anda bisa mengikuti Khasanah Sahur yang dimulai setiap pukul 4:30 hingga pukul 4:30 pagi. Saya Agung Isulhaq dan Regina dan juga saya Regina Citra, pendukung acara ini Sarang Wadimor, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya arhamar rahimin
Inilah kami hamba-hambamu, kami menadahkan tangan di masjid ini ya Allah, rumahmu yang agung ini ya Allah. Ampunilah dosa kami, muliakanlah kehidupan kami, ridhoilah ya Allah seluruh amal dan usaha kami di dunia ini ya Allah. Ridhoilah kepulangan kami nanti ke sisimu di alam akhirat ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah hal-hal yang dimurkai daripada diri kami ya Allah. Janganlah kami hidup dalam kemurkaanmu, janganlah kami hidup dalam kebencianmu ya Allah. Sayangilah kami semuanya ya Allah, dengan seluruh keluarga kami sampai hari kiamat ya Allah. Pilihlah kami sebagai orang-orang yang membela agamamu. Taburkanlah kasih sayang dari diri kami dan seluruh anak cucu kami. Jadikanlah kami bangsa yang saling sayang menyayangi sesama kami. Jadikanlah kami bangsa yang membanggakan diri Nabi kami. Jadikanlah kami bangsa Indonesia, bangsa yang menatap ke depan, mendapatkan ridhamu dalam kehidupan di dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, banyak yang kami mau minta. Engkaulah yang maha tahu apa yang menjadi hajat kami ya Allah. Ya Allah, penuhilah hajat dan keperluan kami. Muliakan kehidupan kami. Amankanlah negeri kami ya Allah daripada musuh-musuh durjana, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Ya Allah, sadarkanlah orang-orang yang menjual bangsa ini kepada bangsa asing, agar mereka ya Allah tidak susah di hari kiamat ketika mempertanggungjawabkan amanah dari anak cucu mereka nanti ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.